Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ber-YouTube Ria lagi di channel kita, channel Bimbingan Saleh. Hari ini kita akan membahas mengenai pantun, ya, mengenai pantun. Namun sebelum itu kita baca doa dulu ya. Wa ma nawayna min nawaya salihah ya rabbi haqiqa bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa pantun merupakan budaya yang dimiliki oleh orang-orang Melayu, ya, oleh orang-orang Melayu. Bahkan di suku bangsa Indonesia, ya, misalnya orang-orang Betawi begitu, menggunakan pantun pada acara pernikahan mereka, ya. Biasanya yang ngebawain pantun tuh jagoannya, ya. Ada istilah palang pintu, ya. Jadi selain ada sikah, kemudian apa lagi ya, pantun, kemudian nanti mereka pura-puranya begitu ya, pura-puranya mereka berkelahi. Itu ada di Betawi. Kemudian di suku bangsa lain juga ada, misalnya di Melayu Deli, ya. Di Melayu Deli juga ada sambut menyambut pantun seperti itu juga di acara pernikahan mereka. Nah, pantun pada umumnya terdiri atas 4 baris, ya, terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan kedua itu disebut dengan sampiran. Baris 3 dan 4 merupakan isi pantun, ya. Di sampiran, ya, pada dua baris pertama, baris 1 dan 2, apa ya, ya namanya sampiran itu tidak sesungguhnya. Terkadang diselipi sesuatu yang terdengar lucu, terdengar konyol, seperti itu. Itu bisa saja. Atau ada juga pantun yang keseluruhannya, baik sampirannya maupun isinya, semuanya nasihat. Ada juga yang seperti itu, ya. Nah, selain itu, pantun juga mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki pada satu barisnya, ya, pada satu barisnya memiliki 8 sampai 12 suku kata, ya. 8 sampai 12 suku kata. Nanti kita coba ya. Suku kata tuh misalnya gini. Saya makan sate misalkan. Saya makan sate, ya. Jadi itu 6. Kalau mau dijadiin pantun belum bisa, ya. Minimal 8. 8 sampai 12 suku kata. Kemudian yang menjadi ciri-ciri dan yang harus diperhatikan dalam pantun, yang paling utama itu rima, ya. Yang paling utama itu rima. Nah, Mr. Soleh, sependek yang Mr. Soleh ketahui, rima itu bukan ujung bunyinya. Maksudnya gini, bukan hanya ujung bunyinya. Misalnya belakangnya lari, ya. Misalnya belakangnya lari, berarti kan rimanya ri tuh, ya. Nah, itu
rima kata selanjutnya yang rimanya sama itu belakangnya juga harus ri, bukan li, ya, bukan li. Jadi lari misalnya di baris pertama, kemudian di baris ketiga itu bukan gulali, salah, karena gulali rimanya li bukan ri. Ya, itu sependek yang bisa saya ketahui. Jadi yang dimaksud rima itu bunyi ujung keseluruhannya, bukan hurufnya. Ya, bukan a i u e o nya, tetapi bunyi ujung keseluruhannya. Kalau dia ri, ya ri. Kalau dia li, ya li. Kalau dia bi, ya bi. Ya, bi, bi, bukan hanya i saja. Ya, bukan hanya i saja, tapi bi. Gitu. Itu yang harus ditekankan. Itu aja sih yang menjadi catatan, yang menjadi perhatian, dan yang juga jadi ciri-ciri dari sebuah pantun. Dan pantun adalah puisi lama, ya, puisi lama. Anak-anak sering juga ya mendengar pantun di acara anak-anak tuh yang acara kartun, ya. 2, 3, bla 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 gitu kan. Nah, yang itu dia bukan 4, tetapi 2 baris, ya. Dia pantun kilat. Kalau misalnya saya tidak salah namanya gurindam, ya. Pantun kilat kalau tidak salah namanya gurindam. Nah, itu betul, itu salah satu pantun. Tapi yang kita bahas kali ini adalah pantun yang 4 baris. Di kelas anak-anak Mr. Soleh sudah bisa membuat pantun, ya, sudah bisa membuat pantun. Mr. Soleh pilihkan 2 di antara mereka yang Mr. Soleh anggap bagus. Bagus itu artinya tepat, ya. Sebenarnya semuanya sudah bisa, tetapi ada yang paling tepat, ya. Ada yang paling tepat di antara semuanya. Kemudian gimana sih cara supaya kita ini terus terang ya, Mr. Soleh itu bukan orang yang dengan mudah sekali langsung bisa bikin pantun gitu. Misalnya ada sesuatu terus langsung Mr. Soleh pantunin gitu. Enggak, ya, enggak gitu. Tapi Mr. Soleh punya caranya. Ya, Mr. Soleh punya caranya. Pertama, kita cari dulu kata yang memiliki rima yang sama, ya. Misalnya gini. Ubi, ya. Ubi. Berarti cari kata yang lain yang rimanya sama, yaitu bi. Apa? Bibi bisa. Apa lagi? Rabi, ya. Rabi. Ada lagi Robi, ya. Rabi dengan Robi beda. Ada lagi masih banyak kata-kata lain. Itu harus kita list dulu, ya. Kita list dulu, kita tulis dulu semua kata yang rimanya sama, yaitu dalam hal ini bi, gitu. Ya. Nanti juga begitu, ketemu rima yang kedua, susun dulu apa nih rimanya, ya. Pas kita mau tulis menjadi baris suatu pantun, ya, itu bisa-bisanya kita, ya. Itu bisa-bisanya kita, gitu, ya. Nah, pantun tuh ada juga yang nasihat, ada juga yang jenaka, ada juga yang tebak-tebakan, ya. Kalau tebak-tebakan biasanya pantun, misalnya ada tebak-tebakan gitu ya dalam bentuk pantun. Nah, yang menjawab harus mengulang baris kedua, ya. Oh, baris kedua, ya, Kak. Baris kedua penanya itu kita jadikan baris pertama, ya. Baris, kan ada orang tanya nih, bikin teka-teki bla 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 bla. Baris kedua dan baris
baris kedua dan keempat, ya, baris kedua dan keempat pantun penanya yang oleh penjawab harus dijadikan baris pertama dan ketiga, ya. Jadi dia tinggal menambahkan baris kedua dan keempat. Itu biasanya. Jadi menyambut pantun, ya, menjawab pantun tuh caranya gitu. Dia ngeluarin pantun. Nah, kita balas dengan menyebut baris yang sama, yaitu baris 1 dan baris baris 2 dan baris 4. Baris 2 dan baris 4-nya kita jadikan baris 1 dan 3. Gitu ya. Nah, itu nggak kita pelajari, cuman kasih masukan aja. Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita lihat sebuah pantun, ya. Bismillah. Nah, di sini sudah ada pantun seperti ini. Rame-rame bawa gala, nyengget kecapi. Tahu nyengget? Apa ya nyengget? Menggala gitu ya. Bahasa Indonesianya apa? Jadi ada buah, kita mau petik dia tuh, tapi petiknya bukan pakai tangan, pakai gala. Terus disodok. Nah, itu namanya nyengget. Ya, boleh nggak pantun menggunakan bahasa yang tidak formal? Boleh, ya, boleh. Di dalam pantun boleh digunakan bahasa yang tidak formal, asalkan bahasanya sopan dan juga apa ya, sesuai dengan kepada siapa kita berbicara, ya. Ulang. Rame-rame bawa gala, nyengget kecapi di pinggir kali. Matematika belajar skala, perbandingan gambar dan asli. Gitu ya. Nah, mari anak-anak kita amati baris demi baris dari puisi ini. Di baris pertama, ya, rame-rame bawa gala, rimanya adalah la, ya, bukan a tapi la, ya. Rima di baris pertama ini, la itu, ya, akan harus sama dengan rima di baris ketiga, gitu, ya. Demikian juga rima pada baris kedua, nyengget kecapi di pinggir kali, ya, ini li. Rima pada baris kedua, li ini akan sama dengan rima pada baris keempat, asli, ya, asli. Begitu. Oke. Ada juga murid Mr. Soleh yang bilang genap-genap ganjil-ganjil gitu. Ya. Satu kan ganjil. Nah, si satu ini akan berpasangan dengan 3. Si 2 akan berpasangan dengan 4. Gitu ya. Bunyi rimanya akan sama. Ya gitu ya. Nah, ini dulu Mr. Soleh kasih pertanyaan ke murid Mr. Soleh. Kasih soal gitu ya. Itu cuma gini aja, ya. Cuma ada skalanya aja, ya, bla 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 bla, skala, nah kira-kira begitu ya. Terus ini nggak ada, ya, ini nggak ada, kosong. Nah, jadi mereka membuat sendiri kayak gitu ya. Nah, biasanya suka ambil di Google ya. Sekarang harus sudah bisa bikin sendiri, ya. Jadi kita pancingnya begitu. Sekarang kita lihat pantun yang lain yang dibuat oleh teman kita, siapa nih, Firzana, ya. Kita ambil dulu. Nah, ya, ada Firzana dan siapa, Zidan, ya. Ada Firzana dan Zidan. Kata Firzana gini. Di kebun binatang ada gorila. Jalan-jalannya di bulan Juli. Melihat peta pakai skala.
ya, pakai atau pakai tidak apa-apa. Melihat peta pakai skala supaya tahu jarak asli, ya. Lagi-lagi la, ya, di baris pertama harus terulang rimanya itu di baris ketiga. La juga, ya, la juga. Ya, jadi skala kan misalnya kasihnya soalnya skala saja gitu, nggak ada kata-kata yang lain. Nah, berarti anak-anak harus mencari kata yang sama dengan la. Apa ya? Apa ya? Gorila. Ya udah, tulis aja dulu di baris pertama gorila. Ini kata-katanya belum tahu apa gitu ya. Kata-katanya belum tahu apa. Biarin aja. Ya. Gitu. Nanti itu bisa kita buat sendiri ya, sekreatif kita, bisa-bisanya kita. Ya, ini juga pantunnya sudah tepat. Oh iya, lupa. Apa tadi? Suku kata ya, suku kata. Coba kita periksa. Di kebun binatang ada gorila. Di kebun binatang ada gorila 11. Masih oke. 12 masih oke, 13 enggak. Ya. Jalan-jalannya di bulan Juli 10. Oke. Melihat peta pakai skala. Melihat peta pakai ska, ya. Skala 9. Supaya tahu jarak asli. Supaya tahu jarak asli. Nah, 9 juga. Ya. Jadi betul ya. Karena dia range-nya ya dari 8 termasuk sampai 12. Kita bacain lagi puisi dah tuh. Pantun dari Zidan. Ya, pantun dari Zidan. Kucingku, nah ini sambung ya. Kucingku namanya Bella. Ya. Oh ya, anak-anakku semuanya. Diusahakan kalau membuat pantun jangan menggunakan nama ya. Karena kadang-kadang kata-katanya tuh suka lucu, suka konyol gitu ya. Khawatir kalau ada orang yang namanya sama tapi tidak punya ciri atau tidak melakukan itu ya yang ditulis di pantunnya, takutnya tersinggung ya. Kita harus jaga perasaan, jadi jangan sebut nama. Kalau ini gimana? Ini kan kucing. Ya, ini kan kucingku namanya Bella. Nah, nggak apa-apa lah. Ya. Kucingku namanya Bella. Ku bawa pergi ke Bali. Ya, diperiksa deh. Apa? Suku katanya diperiksa. Kita belajar menghitung skala jarak peta dengan yang asli. Nah, ya. Jadi anak-anak, dengan kita belajar skala itu kita bisa praktekin ke pelajaran ya. Kita bisa praktekin ke pelajaran yang lain supaya apa? Supaya mudah menghafal. Ya, supaya mudah menghafal. Soalnya rasa cukup sampai di sini. Ya, itulah 2 pantun terbaik yang Soleh ambil. Sebenarnya semuanya baik, tapi 2 pantun itu menurut Mr. Soleh sudah memenuhi standar atau syarat-syarat sebuah pantun khusus bagi anak-anak SD ya. Permulaan yang sangat bagus ya. Saya rasa sampai sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.